Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sidang salat Isya yang berbahagia. Kita doakan pada Ustadz Nurjono yang mendapatkan musibah atas wafatnya istri dari beliau. Ya Allah ma'fir laha warhamha wa'afiyah wa anha wa naqsim nuzulah wa asim adkhalah. Oleh karena itu pada malam hari ini izinkan saya menyampaikan apa yang menjadi harapan. Jadi berdiri saya di sini selain sebagai pengganti, tapi ada amanah yang saat ini saya emban, yakni memberdayakan remaja dan pemuda di lingkungan Masjid Nur Hidayah. Tentu mungkin dianggap saya pernah aktif di Risnu, kemudian juga aktif di beberapa kegiatan pemuda. Karena memang saat ini saya mengelola satu lembaga dakwah di daerah Jakarta, namanya Lembaga Dakwah Muballigh Ahsanul Amala, bekerja sama kurang lebih dengan 50 masjid di daerah Jakarta Selatan, di Jagakarsa. Saya membantu untuk bersama-sama dengan Ustadz Fatih San yang kemarin 2 hari lalu ya pernah di sini, itu mengelola dan memberdayakan masyarakat marginal. Tadinya dibilang Lebak Bulus, tapi karena di Lebak Bulus 3 itu jadi embung pada zaman Pak Anies, pindah ke Jagakarsa. Memberdayakan juga remaja dan pemuda, serta yatim dan duafa. Kemudian sehari-hari saya juga bergelut mungkin dengan anak-anak dan remaja karena aktif mengajar di SD Islam Hidayah. Mungkin atas dasar itu diharapkan ada kontribusi. Maka pada kesempatan malam hari ini saya membawa visi untuk mengelola memberdayakan remaja dan pemuda. Saya memiliki arah, karena visi itu vision, arah. Karena dasar yang saya ambil adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita hidup ini untuk beribadah, dan ibadah yang dikabulkan oleh Allah itu harus memenuhi, kalau para ulama itu minimal 2. Tapi saya bukan ulama, hanya pembelajar. Saya urai coba menjadi 3 dengan maksud ada poin yang lebih dirincikan. Saya singkat dengan MOA. MOA itu terdiri dari motivasi, orientasi, dan aplikasi. Maka apapun yang kita lakukan jamaah sekalian, itu pertama kali dia harus memiliki motivasi yang benar. Kalau sholat kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillah. Maka seluruh yang kita lakukan itu harus lillah. Li itu ada 2 artinya diantaranya. Mungkin kalau yang fasih atau mengerti bahasa Arab bisa dirinci lagi. Tapi saya ambil 2. Li itu milik dan li itu bagi. Maka yang kita lakukan itu jamaah sekalian semata-mata karena dia adalah milik Allah dan kita lakukan untuk Allah.
Saya pernah sampaikan ada seorang guru lagi mengajar ngaji, kemudian mengajar ngaji tentang kesabaran. Dapat telepon, Ustaz, rumahnya kebakaran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus ya kita selesaikan ngajinya dulu. Sampai di rumah, istrinya bilang, Bang, rumah kebakaran habis gitu. Dia cuma bilang, dia baca ayat itu yang ujungnya biadikal khair. Di tangan Allah lah segala kebaikan. Terus kata istri, oh gitu ya Bang. Terus kita tinggal di mana Bang? Nggak ada rumah. Rumah terbakar. Maka kemudian karena kuatnya komitmen, biadikal khair. Tidak ada satupun yang datang dari Allah melainkan dia adalah kebaikan. Besoknya datang, Pak, tinggal di sini Pak, di rumah saya kosong, rumah saya besar tidak lama, Pak tinggal di sini. Begitu banyak tawaran untuk tinggal sementara. Dan salah satu tinggal mereka yang datang itu kemudian mengatakan, Ustadz nggak usah khawatir, rumahnya nanti kami bangunkan kembali. Jamaah sekalian, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas. Motivasi ikhlas karena Allah. Lillah. Yang kedua jamaah sekalian, para ulama mengatakan husnul mutaba'ah. Sebaik-baik mengambil jalan terbaik untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Diikuti yang terbaik oleh para sahabatnya. Kemudian sahabat-sahabatnya yang dapat tabi'in. Diikuti oleh sahabat-sahabat sama tabi'ut tabi'in. Terus begitu sampai hari ini jemaah sekalian. Maka visinya itu dia harus berangkat dari motivasi yang ikhlas. Kemudian Rasulullah mengajarkan kepada kita atas bimbingan Allah bahwa kita ini harus sebagaimana Al-Quran mengatakan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Kalau orang nggak bervisi akhirat, dia itu mengikuti Rasulullah itu pasti setengah-setengah. Diambil yang sesuai, yang enak, atau katakanlah ini kan pendapat ustaz saya, ini mazhab saya. Tapi kalau dia jamaah sekalian semata-mata ingin mendapatkan akhirat, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Urusan dunia cuma jangan lupain. Kita bukan malaikat, kita bukan superpower. Urusan dunia cuma jangan lupain jamaah sekalian. Kalau para Rasulullah mengingatkan dalam beberapa penjelasan adalah ibarat musafir aja, orang lewat. Mampir kita di satu tempat. Sementara perjalanan yang kita tuju itu masih jauh di depan. Maka jamaah sekalian, inilah yang harus dan ingin sesuai dengan tuntunan, bukan dengan dan dari tontonan. Maka mari kita ajak diri kita, adik-adik kita, jamaah kita di masjid ini agar dia senantiasa ikhlas dan husnul mutaba'ah. Orientasinya akhirat dan A-nya application. Application itu pelaksanaannya sesuai dengan contoh Rasulullah. Gitu. Kalau ada banyak contoh Rasulullah, selama itu kembali kepada Rasulullah, maka dia adalah perilaku Rasulullah yang harus kita ikuti. Nah inilah jamaah sekalian, maka kita beribadah di masjid ini, berkegiatan di masjid ini harus ikhlas dan husnul mutaba'ah. Oleh karena itu jamaah sekalian, di dalam membangun masjid ini, mari kita sama-sama berkontribusi dengan kapasitas dan kemampuan yang kita miliki jamaah sekalian. Dengan potensi yang ada pada diri kita.
Jangan kemudian kita tidak ambil bagian jamaah sekalian. Jamaah sekalian, satu kali saja ada kepala negara yang hari ini memencet tombol nuklir, selesai. Tapi saya punya keyakinan, atau kita harusnya punya keyakinan, karena Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita tidak terjadi kiamat, melainkan ada peristiwa-peristiwa pendahulunya. Dan itu dijelaskan oleh Rasulullah dalam begitu banyak hadis yang bertebaran. Nah, oleh karena itu yang kita lakukan adalah mari kita kembali kepada Allah dan Rasulnya dengan cara yang paling baik jamaah sekalian. Ahsanu amala, mengambil jalan yang paling baik. Tentu banyak yang menawarkan jalan menuju Islam atau menuju kembali kepada Allah, tapi yang terbaik adalah mereka yang kembali kepada Allah dengan mengikuti cara-cara yang telah diberikan oleh Rasulullah. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, pada kesempatan sedikit ini karena kalau di dalam pelajaran itu ada you are what you think gitu ya. Kamu itu berdasarkan apa yang ada di benakmu, di pikiran kamu. Sekarang ini jamaah sekalian, bagaimana otak kita, hati kita ini terisi. Karena pintu masuk dari segala sesuatu yang sampai kepada kita adalah melalui, kalau Allah jelaskan di dalam surat An-Nahl ayat 78, wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kita awalnya itu nggak tahu apa-apa jamaah sekalian. Nggak tahu apa-apa. Kemudian Allah takdirkan kita lahir dari perut ibu kita dan kita dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Tetapi setiap hari jamaah sekalian, ada dua media yang disebutkan di sini di dalam ayat ini. Selanjutnya adalah bahwa inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ula. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati al-fu'ada kullu ulaika kana mas'ula. Ini pintu masuk nih jamaah sekalian. Maka tugas kita jamaah sekalian, fungsi auditori dan visual kita yang kemudian diolah oleh kalbu kita, yakni otak kedua kita setelah otaknya ada di kepala kita, agar dia kemudian berfungsi dengan baik dan benar. Bagaimana caranya jamaah sekalian? Dibimbing oleh wahyu, dibimbing oleh Al-Quran dengan mencontoh kepada Rasulullah. Kalau ini yang terjadi jamaah sekalian, maka insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang senantiasa dilindungi oleh Allah dan kita berada dalam kondisi yang terbaik. Selanjutnya jamaah sekalian, kenapa di antara penjelasan tentang ayat ini disebutkan pendengaran, auditory dan visual disebutkan di ayat ini. Hari ini jamaah sekalian, peradaban kita adalah peradaban yang mendistrak auditory dan visual kita. Hari ini jamaah sekalian, tidak hanya anak-anak, tidak hanya remaja, bahkan kita orang tua jamaah sekalian terdistrak dari sisi auditori dan visual. Bagaimana pendengaran yang masuk ke telinga kita, bagaimana penglihatan yang kita lihat, itu kemudian menjadi keseharian yang bahkan kemudian dibuat berulang-ulang dan tidak berhenti. Anda kalau nge-scroll itu bisa tahan berjam-jam jamaah sekalian tanpa disadari. Tapi begitu buka Quran 1 menit udah mulai itu jamaah sekalian yang muak, yang pengen kamar mandi dan seterusnya. Distrak ini jamaah sekalian difahami oleh orang-orang yang tidak suka kepada Islam. Bahkan dilakukan oleh sejak awal dari kalangan orang musyrikin Mekah. Mereka mendistrak, mengganggu agar Rasulullah dan para sahabat tidak fokus kepada Al-Quran dan tidak fokus daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah.
Kalau Rasulullah sedang menyampaikan, mereka buat kebisingan. Kalau Rasulullah sedang berdakwah, mereka buat keramaian-keramaian. Bahkan melemparkan isu-isu jamaah sekalian. Maka hari ini jamaah sekalian, nggak ada Abu Jahal, nggak ada Abu Lahab, tapi kita terdistrak jamaah sekalian. Tahukah Anda bahwa telinga yang diperdengarkan kepadanya musik jamaah sekalian, dia akan menutupi. Bagaimana kita bisa menerima dan mendengar Al-Quran dengan baik dan benar? Maka kalau perdebatan masalah halal haramnya musik itu bukan kapasitas saya tidak memiliki kemampuan menjelaskan. Tetapi jamaah sekalian, ada kaidah. Kalau satu maksiat atau satu perbuatan yang tidak disukai dilakukan, maka dia akan menghilangkan sunnah. Kalau telinga ini terbiasa mendengar musik, maka dia akan menghilangkan kenikmatan kita mendengarkan Al-Quran. Itu udah aksioma jemaah sekalian. Maka marilah kita kembali kepada Al-Quran dengan cara yang baik dan benar. Bukan persepsi masing-masing. Mari kita belajar, mari kita menuntut ilmu. Mari kita hadiri majelis-majelis ilmu. Dan hari ini jamaah sekalian banyak nasihat yang ada di dalam hati kita. Maka kalaupun kita membuka hati, porsi dia, yakni kita membuka kajian-kajian itu harusnya lebih besar. Sehingga kemudian kita merindukan dan mencintai setiap ada majelis. Ada apa tuh? Ada majelis, pengen duduk pengen dengarkan. Mungkin hari ini jamaah sekalian, kita Masjidul Hidayah atau pengurus atau yayasan hari ini belum bisa menghadirkan pengisi materi yang terbaik. Belum bisa menghadirkan ahli ilmu yang terbaik. Tetapi kita baru bisa menghadirkan majelis yang di dalamnya dibacakan Al-Quran. Maka kita mulai mendapatkan barokah dan pahala dari majelis. Sambil memohon kepada Allah, datangkan ahli ilmu atau hadirkan ahli ilmu di majelis ini yang kemudian kita mencintai ilmu sebagai pedoman kita di dalam beramal. Al-ilmu qabla amal. Kita mengilmui apa yang diamalkan dan kita mengamalkan apa yang diilmui. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagai penutup saya ingin mengatakan bahwa di dalam Al-Quran, saya ingin menyampaikan di dalam Al-Quran bahwa di dalam Az-Zumar, surat Az-Zumar ayat 17-18, Allah berfirman, "Fabashshir ibadi alladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana." Maka sampaikanlah kabar gembira bagi hambaku, yaitu orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang terbaik. Maka mari kita jaga pendengaran kita. Tidak semua yang enak didengar itu baik untuk kita. Tidak semua yang indah dilihat itu dia adalah kebutuhan kita dan menyelamatkan kita. Mari kita mulai memilah dan memilih dan kemudian kita arahkan agar kita bisa memperkuat, memperbanyak frekuensi kita mendengar dan melihat apa yang ada dan dicontohkan oleh Rasulullah, apa yang ada diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, sehingga kemudian kita sehari-hari menjadi berkebiasaan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita berdoa kepada Allah agar hati yang sudah cenderung menghadiri masjid